Saudara, pagi ini Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022, kami dari Persimpangan Lampu Merah Kandang Roda Cibinong melaporkan 19 Aliansi Serikat Pekerja Kabupaten Bogor Long March menuju DPR RI Jakarta akan bergabung dengan aksi serikat pekerja lain yang datang dari berbagai daerah terkait dukungan batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Untuk diingatkan kepada semua federasi dalam gabungan aliansi sejuta buruh untuk buat 2 barisan atau 3 barisan, nggak ada yang numpuk-numpuk. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami aliansi 1 juta buruh Serikat Pekerja Serikat Buruh Bogor yang tergabung terdiri dari 19 federasi hari ini menyatakan sikap bersama-sama dengan instruksi DPP 40 federasi melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR RI di Jakarta. Target kami adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law yang ini adalah menjadi pokok permasalahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Paling nyata itu adalah upah. Diyakini dengan Undang-Undang Omnibus Law 5-10 tahun ke depan tidak akan ada naik yang namanya UMK. Dipastikan belum undang-undang yang lain. PHK terjadi di mana-mana tanpa membayar kompensasi yang sesuai dengan aturan. Itu real dan nyata. Bahkan akan mengkerdilkan undang-undang tentang berserikat. Jadi bukan tenaga kerja, undang-undang tentang organisasi pun. Tapi dalam waktu dekat akan direvisi, akan diperbaiki. Perbaikannya itu bukan lebih baik, tapi mencesarakan, mengkebiri. Jadi kenapa kami lakukan perlawan? Karena undang-undang ini buat kami adalah ancaman. Ketika kami diam, kami hanya menunggu ini walaupun ini konstitusi, kami punya hak menuntut keadilan. Jadi hari ini rakyat saatnya menuntut keadilan kepada negara. Apa dari antara pasal-pasal undang-undang itu yang sedikit ada manfaat untuk para pekerja? Nah, mungkin Pak Supri bisa bantu Pak, dibantu Pak. Kami pastikan begitu Undang-Undang 13 diubah beberapa pasalnya melalui Undang-Undang 11 2020 atau Undang-Undang Omnibus Law, ada klausul-klausul hak-hak kita yang bernilai dengan uang itu didegradasi oleh Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kami pastikan Undang-Undang Omnibus Law ini untuk klaster ketenagakerjaan kami pastikan mendegradasi kesejahteraan kaum pekerja. Sudah seperti itu. Berapa persen degradasinya dari Undang-Undang Nomor 13? Hampir 50% lah, terutama kaitan dengan kompensasi PHK, berkaitan dengan upah minimum. Contoh nyata hari ini, upah minimum di Kabupaten Bogor, kita bicara Kabupaten Bogor. Kebenaran kami di anggota DPK, kita sudah berhitung-hitung, kalau dengan rumus yang ditetapkan PP 35 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law, dipastikan Bogor itu tidak akan dikenaikan upah. Di mana kesejahteraan pekerja kalau upah ini tidak naik? Itu bentuk dari turunan Undang-Undang Omnibus Law. Maka kami selalu berjuang bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini harus dicabut. Kembalikan lagi Undang-Undang 13. Apa ada solusi lain? Artinya undang-undang ini cukup direvisi pasal-pasal yang merugikan para pekerja. Kita sudah melakukan berbagai upaya hukum, termasuk kemarin kawan-kawan kita sudah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 11 ini. Dan MK sudah mengatakan institusional bersyarat 2 tahun mereka beri waktu. Artinya undang-undang ini cacat. Pemerintah harusnya sudah tidak dipakai, barang cacat kok dipakai gitu. Jadi kami tidak mau barang cacat itu dipakai buat kami, terutama kesejahteraan pekerja. Kami bukan buat coba-coba lah kan. Kami ingin agar undang-undang Omnibus Law itu dibatalkan. Yang membatalkan siapa nih Pak? DPR dan Presiden. Langkah hukumnya seperti apa sebenarnya Pak? Pembatalan suatu undang-undang. Kalau berbicara langkah hukum, itu semuanya sudah dilakukan, Pak. Kalau berbicara GR atau segala macam, kenapa sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Yang dimana Mahkamah Konstitusi itu sudah putusan inkonstitusional.
sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tetapi ini dipaksakan gitu loh. Nah, kalau berbicara untuk kita uji materi, jalur hukum segala macam, udah kita lakukan semua. Nah, ini saat kita lakukan dalam hal bentuk gerakan di jalanan. Karena sudah tidak bisa lagi upaya-upaya kita untuk melakukan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang putusannya adalah inkonstitusional. Itu hanya turun ke jalan yang bisa kita lakukan. Kalau untuk jalur kepada ketentuan hukum sudah kita lakukan dari semua federasi dan konfederasi. Tapi fakta sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja tetap dijalankan. Paksakan ya? Paksakan. Sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Kalau di generalisir pendapat para pekerja perwakilan Bogor ini, apakah disetujui oleh seluruh pekerja Indonesia? Kalau berbicara setuju atau tidak setuju, kembali kepada pemahaman teman-teman. Karena kenapa? PP 34, 35, 36, 37 itu sudah jelas dibaca oleh teman-teman pekerja. Itu jelas PP 37 yang dimana hak pesangon ditambah dengan PP 35, pesangon itu bisa 0,5. Jadi harus benar-benar sadar bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan ini sangat-sangat menyengsarakan bagi kaum buruh atau pekerja. Ditambah lagi sebelum ada Undang-Undang 11, ada Undang-Undang 13. Di dalam Undang-Undang 13 banyak sekali permasalahan-permasalahan yang degradasi untuk masalah si pekerja itu sendiri. Partisipasi dari pekerja yang diharapkan dalam proses pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang yang ke depan. Kami menginginkan tetap kepada Undang-Undang 13 cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan tanpa syarat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!